Kenapa harus tengah malam kita beraktivitas mendekat kepada Allah ekstrim? Di ayat yang ke-7 Allah jawab, karena di siang hari bagimu itu di siang hari punya kesibukan yang banyak, tawilan, panjang, kesibukannya banyak di siang hari. Maka kita akan fokus beribadah ke Allah itu di malam hari. Itu dasarnya Pak ya. Kenapa kita harus bangun malam? Terus kesimpulan dari ilmu yang Pak Haji ajarkan ke kita semua tadi sudah sampaikan ke Bapak, itu terangkum di surat Fatir. Surat Fatir, bukan Fat, bukan Al-Fat. Mbaknya kasih Fatir yang belum dikupas mana? Ada Fat, ada tapi Fatir yang ayat 29. Jadi kalau kita mengamalkan yang Allah tegaskan dan Pak Haji tekankan kepada kita itu ada 3 hal. Pasti itu diajarkan kepada kita. Apa itu? Baca Quran, sholat, dan sedekah. Sedekah ya. Kunci di Fatir ayat 29 itu 3 pokok ini. Kalau 3 hal ini kita patenkan ke diri kita, kita istiqomah, kita konsisten jalani, Allah menjamin di ujung ayatnya itu tijaroh kita. Tijaroh itu aktivitas, kegiatan, usaha, apapun bentuknya, kata Allah lantabur, tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami kebangkrutan, tidak mudah tertipu, terhipnotis, larut pada rayuan orang. Kita fokus karena kita jalani yang 3 hal ini. Mantap itu. Mantapnya ya. Jadi 3 hal ini dijamin oleh Allah, apapun yang kita lakukan menguntungkan, menghasilkan, membahagiakan. Tahu RDA dari mana, Bos? Dari Facebook. Facebook. Pertamanya, Pak. Bos udah pernah ke RDA belum? Sudah, Pak. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Tapi begini, langsung aja cerita tuh, Pak ya. Nah, dulu Pak, Mana mic-nya? saya kenal RDAY itu. Ya, ayo Bos, mic-nya Bos, biar gua kedengeran, Bos. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Isnan Sumardi, Pak. Ya. Saya dari Sumatera Selatan, dari Palembang, Pak. Ya. Saya kenal RDAY itu, Pak, dari Facebook pertamanya, Pak. Ya. Di bulan September 2023. Ya. Setelah itu lama-lama keluar terus. Saya perhatikan itu tertarik ujungnya, Pak. Ya. Itu. Nah, setelah itu saya pelajarin. Itu, Pak, jadi saya niat datang ke sini. Pas datang ke sini saya bawa teman satu. Pada waktu itu di bulan Februari 2025. 24, Pak. Oh, 24. 2 minggu lagi mau puasa kalau nggak salah. Nah, pada waktu itu memang saya niat dari rumah itu pengen ketemu Pak Haji, dan maksud saya mau langsung privat. Nah, pada waktu itu, Pak, setelah saya lapor di situ, saya daftar di situ, saya mau setor uang, mau privat, Pak, pada waktu itu. Tapi kata Pak Dadan, dia orang di situ, Pak, katanya untuk sementara ini nggak bisa diterima. Karena katanya Pak Haji sekarang kurang sehat katanya. Iya, gitu. sakit 2 bulan. Nah, iya. Jadi di situ, Pak, ya sebenarnya saya nggak kecewa, nggak, Pak. Ya. Saya bertahan sampai 3 hari di sini. 3 hari? 3 hari. Oh, geblek. Alhamdulillah, Pak Haji, pada waktu itu saya ikut hijab dan ikut pencerahan dengan Pak Regi ya. Nah, ya. Om Regi. Om Regi ya. Ya.
Nah langsung ya testimoni pada waktu itu. Nah jadi setelah 3 malam hari Jumat saya pulang. Ambil kesimpulan ya mungkin katanya Pak Haji habis lebaran katanya. Iya. Ya mudah-mudahan lekas sembuh aja doa kita Pak ya. Nah itu, pada waktu itu saya juga sempat pada hari Jumat itu saya sedekah Jumat Pak ya pagi-pagi, tapi saya langsung pulang Pak pada waktu itu. Nah jadi uang untuk privat itu habis Pak. Oh, kepake. Habis kepake Pak. Aduh. Jadi saya tonton terus YouTube-nya ini, saya lihat udah aktif Pak Hajinya, alhamdulillah senang. Hati kan, kapan saya bisa ke sana, kapan saya bisa ke sana. Alhasil memang niat mau ke sini, Pak Haji Marco. Nah ya, lihat terus Pak. Ilmu centong. Malam, nah ya. Ilmu nyentongin uang. Jadi Haji alhamdulillah Marco. Pak, kita kumpulin uang, alhamdulillah cukup, dan lagi ada teman mau ikut. Jadi kami sekarang orang 4 Pak, yang ikut sekarang. Jadi ya itulah ceritanya Pak. Saya datang ke sini nih untuk ketemu Bapak itu. Alhamdulillah kan ini ketemu. Itu Pak ceritanya Pak. Bos, kalau boleh tahu nih sehari-hari apa kegiatan Pak Bos? Nah saya ini begini Pak. Saya ini petani Pak. Nanam apa? Nanam karet. Nanam karet. Karet. Berapa luas yang dikelola? Ya sekitar 5 atau 6 hektar Pak. Tanah sendiri atau sewa atau milik orang lain saat tanahnya? Tanah sendiri alhamdulillah Pak. Tanah sendiri. Ya, tapi di samping itu Pak, saya ini juga karyawan swasta Pak. Oh, bergerak bidang apa Di perusahaannya? perkebunan sawit Pak. Oh, saya karyawan. nanamnya karet. Kerjanya di Bukan perusahaan Pak. sawit. Ya, berdampingan. Dari desa saya ada perkebunan PT, saya juga alhamdulillah kerja di situ, karyawan juga di situ Pak. Bagian apa? Saya itu humas Pak. Jadi cerita sedikit Pak, kalau dulu tahun 96 Pak, pihak manajemen itu saya nggak ada dicari Pak. Oh, Butuh sekali dengan berarti saya. orang penting. Penting Pak, karena dia Semua tergantung sama Bapak. iya, untuk dia dapat lahan. Iya. Tapi sekarang ini Pak, saya ini sudah nggak diperhatikan. Dia yang nggak diperhatiin? iya, yang kerja Gue orang banget tuh. Nah itu Pak, yang kerja orang Medan semua Pak. Aduh. Jadi ya, tapi saya masih karyawan di situ Pak. Ya. Iya, jadi itu posisi sekarang ini Pak. Bos, dulu Ya. bisa punya tanah 5 hektar gimana ceritanya? Itu dari orang tua Pak. Orang tua. Orang tua Pak. Iya. Kok dulu bisa ditanemin karet? Gimana ceritanya? Ya memang pada umumnya Pak, 90% di situ masyarakatnya petani karet Pak. Oh iya. Iya. Bos, kan bos kerja di perusahaan kelapa sawit. Iya Pak. Kalau bos sebagai humasnya, adminnya, cara melihatnya gimana bos? Untung kelapa sawit atau untung karet kalau boleh tahu bos? Bocorin ke gue bos. Untung sawit Pak. Untung sawit. Pak. Iya. Banyak keuntungannya itu Pak. Ya pengurusannya, pemeliharaannya, dan lagi sawit itu enggak tiap hari Pak. 10 hari atau 15 hari 1 kali panen. Oh. Kalau karet itu Pak setiap hari Pak kita harus sujud ke situ. Apa? Setiap hari kita deres. Oh. Nah, yang tambah kecewa lagi, pagi-pagi kita deres Pak. Udah dia ngambil duluan. Ada yang satu, yang itu, kedua jam 9 hujan Pak. Oh hujan. Iya, kadang-kadang ada yang curi juga, nanti malam dicuri orang. Jadi Kita yang deres, iya, pagi kita mau ambil, udah duluan orang ambil. orang ambil, kebanyakan kayak gitu Atau Pak. kita Atau yang hujan. deres, pagi mau kita ambil, udah kena air hujan. Iya, belum lama sudah kita deres kan, belum apa itu Pak namanya itu Pak ya, belum beku kalau kata kami Pak ya. Iya. Kena hujan, udah habis itu. Jadi jauh Pak perbedaannya, untung di sawit. Ya. Bos, Ya. bos tahu gak tanaman yang namanya yang bisa dibikin gula aren? Apa nama tanamannya? Ya, nau Pak kalau kata kami.
Now. Now Pak. Kalau kata kami bahasa daerah now itu Pak, aren itu Pak yang. Ya. Ya. Pohon aren. Ya. Untung mana nanam kelapa sawit sama pohon aren? Kalau aren itu Pak boleh dikatakan. Dengar-dengar kalau Ya. bos. Begini Pak, kalau aren itu Pak di daerah kita itu ada di daerah Banding Agung. Saya juga keluarga di sana. Aren itu belum ada yang ngebon kan Pak. Belum ada yang ngebon. Ya, tapi oh dia ini tanaman liar. Liar, tanaman liar. Oh. Di kebun-kebun kopi itu Pak kalau di daerah Banding Agung Ranau Pak ya. Daerah-daerah curam. Nah curam itu Pak ada banyak yang tumbuh Pak. tumbuh aren Iya. ya. Pak, iya. Tanpa ditanam sama Tanpa manusia. ditanam Pak, tanpa ditanam. Oh iya. Tapi di Ugan Ilir dulu pada beberapa tahun yang lewat itu pernah Pak Bupati itu mengarahkan untuk tanam itu. Aren. Iya. Tapi untuk hasilnya saya belum tahu Pak. Tapi kalau di daerah kami nggak ditanam Pak dia. Tumbuh. Ya tumbuh sendiri nanti setelah keluar kembangnya Pak itu baru di apa namanya Pak. Kalau kata kami daerah situ dikabung Pak, dikabung. Nggak tahu orang yang ahli lah Pak yang itu yang bisa kan. Kalau seperti orang tua saya bisa dia Pak kan. Itu sebenarnya tanaman butuh keahlian atau butuh keseriusan, butuh ketelatenan, butuh apa ya yang menjiwai, dan itu rata-rata orang di atas kita ya. Iya di atas kita Pak. Kalau itu di bawah kita nggak ada yang telaten ya. sebagian kecil Pak yang bisa seperti kayak saya udah Nderes, namanya nderes. itu Pak. Ya itu harus serius benar Pak. Oh. Memang dia nggak perlu pemupukan, Nggak pakai pupuk dia. nggak pakai pupuk. Kalau kelapa sawit kan mesti dipupuk. Pak. Ya 3 bulan atau 4 bulan satu kali harus dipupuk Pak. Kalau nggak pupuk dia nggak buah keluar kembang dia Pak. Iya. Kalau aren nggak Pak. Tapi harus teliti, dia harus paham benar. Bikin gulanya itu yang waktu dipukulin itu Pak. Ya dipukul tok 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 Dipukulin tok ya. tok 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 tok. Sudah itu apa kalau kata kami diayun Pak ya? Ya diayun Ya. ininya. Nah ya. Itu Ya. buahnya yang merenteng. Nah ya setelah ini pisaunya juga harus tajam bener itu Pak. Oh iya. Harus tajam bener. Harus telaten Pak itu. Ya. Gitu Pak. Oh jadi di tempat Bapak walaupun nggak ada Bapak ngerti juga aren ya. Ngerti, Tapi Pak. nggak ada yang nanam tapi nunggu nggak ada yang sendiri. tanam Pak. Soalnya itu banyak Pak di hutan-hutan itu banyak. Di hutan banyak. Iya. Oh iya iya. Iya. Jadi orang-orang itu banyak tuh. Orang tua saya juga waktu hidup dulu pernah bikin itu Pak. Tapi saya masih kecil belum nggak perhatikan. Iya. Itu, Pak. Padahal kalau ditanam diternak kayak kelapa sawit aren Iya. itu tiap hari bisa menghasilkan air yang buat bikin gula ya. Bikin gula Pak. Iya. Di daerah kami itu ada satu kampung itu Pak yang kalau istilah kami namanya bedeng Pak. Bedeng gula namanya. Oh, ya, iya. jadi masyarakat di situ itu dari situ Pak. Oh. Tapi nggak ada yang ditanam, yang di hutan-hutan itu aja. Oh, Banyak dia- di curah-curahan. Oh dia ngambil di hutan-hutan aja. Iya. Iya, Tapi iya. satu kampung itu itulah usahanya. Jual gula merah Pak. Gula merah. Iya. Bos, kalau boleh tahu nih, bos nonton Facebook atau nonton RDAY, apa yang bikin kok bos termotivasi sama ilmunya RDAY bos? Kalau gue boleh tahu bos. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Mungkin baik di Facebook, di TikTok, di YouTube sudah saya tonton semua itu Pak. Heeh, Sudah saya tonton semua. Pertama kali saya nggak tertarik juga itu Pak. heeh. Sampai sekarang istri saya juga minat saya mau saya bawa Pak. Apa? Istri saya Pak, istri saya Ikut nih sekarang? enggak Pak. Dia belum tertarik. Oh belum tertarik. Belum tertarik tapi dia nggak menghalangin Pak. Oh nggak menghalangi. Iya, silahkan pakaian kita disiapin. Oh ya, mau berangkat ke sini? Iya, Oh gelo. minta uang dikasih, Pak ya. Cuman dia belum tertarik sampai sekarang ini. Tapi bagi saya, Pak, tertariknya saya itu, Pak, yang pertama kali yang banyak datang itu baik Muslim maupun non Muslim Iya. yang datang ke sini, Pak. Iya. Banyak terkabulkan, Pak. Iya, Banyak Hindu, terkabulkan. Buddha. Iya. Jadi dengan sendirinya Pak saya tertarik. Dan lagi saya itu Pak yang menjadi, saya ingat benar YouTube Bapak itu
umur udah sekian nggak usah kerja. Iya, ngapain? Udah di atas 40 50. Iya, saya Kan kita udah kerja dari umur iya. 20-an. Iya, saya udah 63, Pak. Udah capek. 63. Udah capek, Pak, sekarang, Pak. Iya. Jadi itu dengan sendirinya saya itu niat mau kesini terus sebenarnya, Pak. Cuman ya situasi belum mengizinkan. Ya alhamdulillah tadi pagi nyampe. Kemarin berangkatnya, Pak. Iya. Itulah makanya saya Usia datang ke kita sini. udah 60. Iya. Kita kerja dari umur 20. Nah, itu, Pak. Sampai umur berapa? Sampai 60 kita masih begini-gini aja. Udah. Aset dari Udah orang capek, tua. Pak. Iya. Kalaupun kita mau beli barang DP. Oh, benar nyicil. ada dengan saya, Pak, itu. Apa? Yang Bapak bilang ini tuh beli rumah kecil, RS, nyicil ada dengan saya. Oh, ada di Bapak? Ada di saya. Oh, jadi Pak, saya itu. ngomong kemarin Bapak kesindir dong di Oh, YouTube. saya kesindir tapi saya ketawa sih, Pak. Oh, ketawa. Apa yang bikin Bapak Wih, banyak. ketawa? Banyak, Pak. Kadang-kadang saya dengan istri, dengan anak-anak itu saya pergi, Pak, kalau sedang nonton. Nanti saya ketawa sendiri, Pak. Oh iya. Apa katanya bapak kamu? Gila, kata mamanya, Pak. Jadi saya kadang-kadang saya pergi, Pak. Itu. Kalau kelihatan ini lucu, ini saya pergi, Pak. Pak Haji. Nanti saya nggak ketahuan, saya ketawa sendiri. Itu ceritanya, Pak. Iya, Nah, iya. jadi beli mobil, Pak, mobil kredit. Kredit. Saya yang merasakan. Oh, udah. Maulah, Pak, kita orang petani ingin merasakan bagaimana punya mobil. Iya, Bagaimana kredit. punya Motor, rumah. kredit. Motor juga, Pak. Ya, udah Mau kita renovasi rasakan. rumah, kredit. Berhubung kita ya ada minat bagaimana apa rasanya punya mobil. Iya. Jadi kita kredit. Kalau apa-apa kredit, ngerinya kalau punya pasangan hidup kredit. Nah. Aduh. Iya, secara tidak langsung pasti begitu, Pak. Otomatis ya? Iya, otomatis, Pak. Saya kira Iya. begitu. Apa sih kalau pasangan hidup kredit, kita suka selisih paham. Ya, ya. Kita maunya A, dia maunya B. Kita maunya B udah ngikutin, dia nambah lagi mau C. Iya, benar. Kan itu namanya istri kreditan. Benar, Pak, benar, Pak. Mau nggak dicicil gimana? Mau dicicil bikin pegal hati. Itu biasanya istri kameramen tuh, Benar, istri benar. kreditan. Jadi Pak Haji Marco ini setiap ini saya nonton terus. Nonton? Ya kadang-kadang Nah, ini orangnya. Pak Haji yang ngasih pencerahan, Iya. tarik benar. Di batin ini yang bantu-bantu orang itu kapanlah saya bisa kayak gitu, kapanlah saya. Ada minat, tapi sikon belum mengizinkan sekarang. Iya. Itu Pak ceritanya, Pak. Pak, kalau boleh tahu, Bapak udah meraktekin ilmu RDI apa aja kalau boleh tahu? Nah, jadi begini, Pak. Setelah bulan September dulu, Pak, saya praktek itu, Pak. Praktek saya mandi malam. Mandi jam 00, senyum 41 kali. Kebetulan pandan kalau kata kami itu, Pak, di belakang rumah itu banyak. Iya. Mandi pandan, sholat tahajud, baca Al-Qur'annya ini sedikit, Pak. Saya ini terbata-bata, Pak, baca Al-Qur'an, tapi berhubung kata Pak Haji wajib, walaupun sedikit saya baca. Paksain. Dipaksain, Pak, itu. Saya jalanin itu, Pak, waktu itu. Nah, setelah saya coba hasilnya itu kelihatan, Pak, hasilnya, Pak. Seperti yang sakit gigi saya obatin itu sembuh. Manjur. Oh. Pernah saya cerita dengan Om ini, Om Regi. Om ganteng Regi ini dulu. Jadi, Dulu ya ganteng ya? Waktu ganteng sampai sekarang juga sih, Pak. Oh, sekarang. Iya. Untung diralat sama lo. Sekarang juga. Gua Yang pikir sakit nggak kepala diralat. juga, Pak, saya bantu sembuh. Tapi yang menjadi rasa ini benar, Pak, ya, ilmu RDAY itu kakak ipar saya. Kakak ipar saya itu, Pak, PNS. Dia PNS, seorang guru. Tahu-tahu dia nikah lagi tanpa seizin istri tua. Tanpa seizin. Iya, tanpa seizin istri tua. Kesimpulannya kerok, Pak, ribut dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Ujung-ujungnya sampai pisah, Pak. Sampai pisah. Jadi anaknya dengan istri tuanya itu lapor ke Dignas, ke Inspektorat, Pak. Jadi kakak ipar itu dipanggil dinas. Pas dipanggil dinas itu kelihatannya udah pucat, udah gemetar. Iya, datang ke saya. Dek, katanya, bagaimana saya ini? Kenapa sih bilang?
saya dipanggil dari inspektorat ini, katanya dari Diknas ini. Permasalahannya apa? Masalah saya nikah tanpa izin istri tua. Udah pisah itu Pak, udah cerai itu Pak. Barusan cerai. Banyak tuntutan-tuntutan itu. Sekarang pertanyaannya apa ke saya? Untuk sekarang. Nah, pertanyaan untuk ke saya, ke Bapak, Pak, saya datang ke sini ini, ya itu tadi Pak. Kalau untuk utang apa segala macam itu pasti Pak banyak Pak. Tapi saya nggak cerita itu Pak. Cerita ini, saya ini usia udah 63, udah capek kerja Pak. Yang bagaimana ya kata Bapak itu kalau bisa itu Duit ngejar duit kita. ngejar kita. Bagaimana caranya Duit Pak? nyari kita. Supaya duit harus cari saya Pak. Iya, jangan kita Badan udah cari capek duit. sekarang Pak. Iya. Bapak bisa gak pulangnya jangan buru-buru? Bisa Pak. Besok hari Sabtu Bisa. ada acara testimoni cair 1 triliun dari Mbak Nadia. Bisa Pak. Besok. Bisa. Ya, bisa Pak. Hari Minggu ada ijab kabul di kolam renang Tetot. Ah ya, Nah, bisa Pak. Hari Senin ada ijab kabul di Roastic Market Sentul. Betul. Iya. Nah, ada di Roastic Market Sentul. Bisa Pak. Bapak wajib ikut. Nanti Oke. dari sini Siap. disiapin mobil untuk ke Totet gratis. Nanti Ya. Bapak ke acara Roastic Market. Bapak udah saya siapin mobil. Jadi nanti Bapak ijab Oke. di sana. Siapa? Bersenang-senang. Siapa? Nanti kita lihat di hari Selasanya Oh ya. harus ada perubahan. Oh ya. Iya Gitu. Pak. Siapa? Karena kalau Bapak meraktekin ilmu RDAY tapi hatinya nggak senang, percuma. Buktinya Haji Marco meraktekin selama 7 bulan, Ya. yang kecil-kecil aja yang terkabul, yang gedenya lemot. Nah pas Haji Marco senang-senang, gembira, baru 7 hari langsung Ya. penggilingan padi yang 17 tahun nggak laku. Oh iya. Tanah yang tadinya nggak ada investornya ada. Terus terkabul ke Eropa, keliling Asia, Oh iya. ke Bali. Nah mau saya Bapak nanti mulai nanti malam, Ya. kan nanti ada Mbak Ratih. Oh, nanti mana Pak ya? Mbak Ratih Ya. yang cair 400 miliar. Waduh. Mbak Ratih, Ya. Wong Kito. Oh. Wong Kito. Itu Pak ya? Ya. Bedanya Bapak empe-empe lenjer, Mbak Lati empe-empe kapal selam. Iya Iya, Pak. Siap. Saya Pak. Nanti Bapak. Riado aja di sini saya siap sih Pak. Oh iya. Jangan kalau Bapak Sanggup Riado istilahnya, nanti Pak. kebo saya bunting Istilahnya semua. kan? Ya istilahnya Pak. Ya, lagi. kalau Bapak Nggak, Riado kebo betina saya Waduh, bunting Pak. semua. Nah jadi kalau teman saya mau duluan Pak ya, ada satu yang ikut Pripat 2000 Pak ya, ada tadi. Yang satu, yang 2 belum. Nggak apa-apa, Andai semuanya aja suruh itu. Boleh ikut Pak? Boleh. Oh iya. Boleh. Boleh ikut ke situ Pak ya? Boleh, nanti berenang. Nanti Oh iya. anak yatim berenang. Ah. Ibu-ibu tamu jagain anak yatim yang kecil-kecil. Oh iya. Nah, Bapak jagain ibu yatim. Gitu, yang mau Oh iya. nyaris biar nggak tenggelam. Jadi Bapak Iya. jadi pelampungnya. Bisa nggak? Waduh. Dengan Pak Haji Marco Haji Marco. yang ngawinin Pak. Haji Marco yang bikin napas buatan. Waduh. Bapak yang nolongin ibu yatim. Oh iya. Enggak lah. Nanti kalau Humor. kawan saya boleh Pak, nanti saya bilang, nanti dia Boleh lah. kecil hati dia saya. Boleh. Emang Nanti Bapak kita- kesini berapa orang? 4 Pak. 4. Boleh lah, boleh. Masa nggak boleh? Boleh. Nanti saya bilang. Pokoknya Bapak nanti jangan ditinggalin. Kan makan di sini gratis. Oh iya. Sehari 3 kali. Iya. Jam berapa aja Man makannya Man? Jam 2 apa? Jam 2 siang. Jam 9 malam. Oh. Sama habis tahajud. Jadi Oh, iya. Bapak makannya gratis. Oh iya. Nggak usah Alhamdulillah, jajan terima kasih, kemana-mana. terima kasih, ya, Pak. Alhamdulillah. Setiap hari kita ngasih makan tamu-tamu gratis. Nggak usah jajan jauh. Gitu. Iya, Pak. Ya, nanti dibikin. Oke, Bapak wajib nanti nyanyi bersama anak yatim. Walaupun Bapak duduk gerak-gerakin kaki kan Oke. udah bahagia. Oke Pak. Nggak usah turun melantai, nggak usah, ntar anak Oh, yatim iya. bubar.
Oh iya. Bapak iya, duduk iya. aja, kakinya goyang-goyang, biasa kan? Iya, iya. iya. Kalau orang Palembang kan kakinya goyang-goyang aja udah terkabul ya. Ya, amin 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 Ya. amin amin. Terkabul. Nah, nanti hari Sabtu Bapak ikut acara testimoni Testimoni Pak ya. Ya. Mbak Nadia, Nadia. cair 1 triliun, Bapak 10 miliar. Hari Minggunya, Ya, Pak. hari Minggunya Bapak wajib ijab kabul di kolam renang. Oh ya siap. Di kolam Siap, renang, siap. Bapak Pasti, Pak, ijab. pasti. Siap. Nanti Bapak Arji harus berenang. Iya iya iya. Bajunya disimpan. Iya iya. HP-nya disimpan, awas hilang karena tamunya banyak, ratusan. Iya iya Pak. Iya Pak. Nanti tugas saya apa Pak Haji? Bapak jagain ibu yatim. Ah, Nanti ibu yatim yang pada pakai cut bray, Bapak jagain. Bu, jangan pakai cut bray, nggak boleh kata Pak Haji. Ibu harus telanjang. Bikin seperti Nah, ini Pak, saya kura-kura. kalau nonton itu Pak, saya enak saya sendirian Pak. Apa? Enak saya sendirian. Masuk kamar saya diam-diam Pak. Apa? Enak saya di kamar sendirian, nggak ada anak-anak ngeliat. Kan anak udah ada yang gadis Pak. Gong. Udah nikah. Air panas. Hah? Enak saya sendirian saya. Oh jadi Bapak kalau nonton enak sendirian biar Enak sendirian, tertawa Pak. lepas. Iya. Kalau kadang-kadang Pak ya sedang duduk di ruang di depan Pak ya. Istri lewat, saya sedang ketawa, katanya. Gitu Pak. Jadi Bapak lahir asli di kota mana? Ya saya di Palembang Pak. Kotanya atau di Bukan, Pak. dusunnya? Saya di Batu Rajanya Pak. Tapi di desanya lagi, di desa Banding Agung. Oh dusun namanya itu. Ya, Kecamatan Banding Agung Ranau yang sekarang menjadi kota wisata itu Pak. Oh. Di situ. Batu Raja. Batu Raja. Istri asli mana? Orang OI Pak. Oki. Ya Oki dulu, sekarang OI. Oh. Saya juga orang OI. OI Pak. OI Tapi itu singkatan merantau. dari Ogan Komering Ilir. Ya. Kalau Oki. Oku Ogan Komering Ulu. Ya. Ulu. Ulu. Oh iya. Iya, iya Pak. Oh Oki. OI Pak. Oh OI. OI, kalau dulu Oki sekarang sudah terbagi. Dia taunya EO. Ah. Iya. Jadi, Nah, itu, Pak Haji. antara Batu Raja sama OI itu ketemunya di mana Pak sama istri kalau boleh tahu Pak? Antara Oku dengan OI Pak. Ya, kok Bapak bisa nikah sama orang OI? Di mana ketemunya? Begini Pak, saya ini udah 2 kali nikah Pak. 2 kali nikah? Iya Pak. Wow. Bahkan ada yang tersembunyi 1 Pak, 3. Pialanya di mana Yang 3 pialanya nggak Pak? resmi, Pak. Pialanya kemana pialanya? Nah pertamanya Pak, saya kan masih lajang, masih bujang dulu Pak. Iya. Habis sekolah saya merantau di Bandar Lampung. Kan jauh Pak dari Palembang ke Bandar Lampung Pak. Iya. Merantau cari kerjaan di situ di perusahaan-perusahaan. Ya kebetulan ketemu jodoh Pak di situ. Dapat orang Lampung lah. Iya. Punya anak 1. Iya. Pisah Pak. Pisah nggak bertengkar nggak. Cuman dia maksakan harus ikut dia. Iya. Sedangkan saya anak tua harus ikut orang tua. Oke. Jadi terpisahlah di situ. Saya pulang ke kampung saya di OI Pak. Oke. Ketemu juga Istri yang sekarang yang nih sekarang. lagi ngapain tuh istri? Kok Bapak bisa kepincut sama istri yang kedua? Sedang Dia janda, lagi ngapain? janda kembang Pak. Apa? Janda kembang. Dia. Udah nikah tapi nggak lama. Oh iya. Kok ceritanya kayak sinetronnya kameramen? Ya nggak tahu. Ya itu. kameramen. Iya, iya. Janda kembang. Nah itu Pak, ketemu saya Pak. Ya. Ya. Rupanya jodoh sampai sekarang, alhamdulillah punya anak 4. Anak 4. Anak 4. Istri pertama 1. Kameramen berapa tuh yang istrinya 5, anaknya total 7 ya? Oh jadi yang ini Pak yang. Iya. Bukan. Yang ini, Mana Pak. dia? No, yang duduk di Ah, bawah. benar Pak, yang ini kameramen 5 istrinya kata Bapak itu. Itu Pak, dia, benar. no. Oh, Nah, Jek, berapa Jek? No, Satu. 5. bersyukur itu Pak. Total anaknya berapa Jek? Hah? 4. Jadi, Jadi 7. waduh. 7. Saya cuma 3 itu. Pak kameramen. 7, Pak. Itu Pak. Saya dengar Bapak, ini 5. Kapan saya Itu bilang saya mau 5. kelihatan
orangnya kayak Itu dia tuh. Ya, kalau rupanya 5 memang dia nggak bisa duduk di bangku Pak, karena alat kelaminnya berat. ya memang ganteng orangnya Pak, wajar lah Pak. Iya. Ganteng tapi alat kelaminnya kondor. Oh Bapak kalau nonton YouTube saya Wah Pak, senyum-senyum, senyum Pak. ketawa. Kalau kita ngobrol dengan kawan-kawan, kan YouTube ini kan nggak masuk ke semua HP orang Pak. Oh nggak masuk ke HP orang? Iya. Oh. Karena saya kasih tahu. Nah kamu ketik RDAY. Udah nonton itu hilang dia. Kau punya saya nggak saya ketik masuk semua. Mungkin nggak ada yang nggak saya tonton. Iya. Tapi saya ini orangnya aku lupa. Pakai mic. Nah, iya saya tonton semua itu Pak. Iya. Kan ada teman-teman udah sehati. Coba kalau kamu tuh dipelajari dulu ini. Ketik RDAY. Diketiknya Pak ya. Nonton sebentar. Besoknya udah nggak ada itu di HP dia. Iya. Di HP saya kok nambah terus Pak. Ada terus. Ada terus nambah ini. Dari tahun-tahun saya belum tahu dulu. Ada yang diulang Oh gitu iya, kan. iya. Udah dibawa bos. Itu ceritanya Pak. Apa kata dia? Pak, kandangnya terlalu bagus katanya. Kandangnya terlalu bagus. Apa kita jelekin kandangnya? Soalnya kan kalau kandangnya jelek yang lihat presiden, menteri. Kalau kandangnya jelek gimana? Tamunya kan ada presiden. Yang bawah disiapkan untuk pengembangan aja, nanti kan ini kan tinggal 6 ekor lagi kan udah penuh tuh Pak Haji. Oh iya. Kalau itu yang jantan bawa sana 6 penuh, berarti persiapan. Yang bawah mana? Rumput-rumput Kata mau bikin pedok. pedok ya, nanti di mana. Bikin aja di Batu Raja. Ini orang Batu Raja. Pak, kalau Bapak setuju, Iya Pak. Bapak paksain ilmu RDAY biar yang namanya duit nyari kita, duit ngejar kita. Seperti Bapak, daripada Bapak ngejar kupu-kupu, anggap aja tuh rezeki itu kupu-kupu. Daripada Bapak ngejar kupu-kupu, Iya. lebih baik Bapak, suster, lo ngupasinnya di depan permaisuri biar dia nyicipin sedikit daripada dia ntar ngiler. Nah depan dia gue udah baca dia di depannya dia lo ngupasin. Nah biar dia nyicip. Lo dia nggak ngomong juga gue udah tahu. Wong kita galau pasti bisa. Bapak aja gue keker ya Pak. Jadi gini Pak, paksain Bapak meraktekin ilmu RDAY karena hajatnya Bapak maksa. Apa sih Pak Haji yang dipaksa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksa baca Quran. Kenapa? Karena nanti kalau Bapak di dunia dan di akhirat dapat bonus kalau Bapak baca Quran. Contohnya apa? Kalau Bapak meninggal, teman Bapak dikubur adalah baca Quran. Gak bisa kita ngandelin istri. Nanti kalau aku meninggal kamu ikut dikubur ya, nemenin aku dikubur. Nggak mau. Ya nggak mau dia Pak. Jadi teman kita siapa? Baca Quran. Jadi Bapak paksa. Dasarnya apa Pak Haji? Al-Muzammil. Bapak harus bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau baca Quran? Ada di surat Fatir. Coba bos, terangin bos. Kenapa RDAY maksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran? Ah, kaitannya apa? Biar bos nyambung bos. Iya Bapak, nambah dari yang Pak Haji. Iya Pak. Ini kita sampaikan ayat Al-Quran ini Dasarnya. bukan untuk bukan untuk diwirid. diwirid. Oh, iya. Orang kan diwirid. Kok diwirid? Nggak ada wiritan. RDAY nggak pakai wiritan. Diamalkan. Diamalkan. Ya. Jadi ini dibaca untuk menambah Keyakinan kita. kemantapan kita. Oh, ternyata yang disampaikan Pak Haji J, panggil Denny J. ada dasarnya di Al-Quran seperti ini. Kenapa Pak Haji kok nyuruh kita bangun jam 00? Kenapa kok diwajibkan baca Qurannya juga jam 00? Oh, ternyata itu urut-urutannya dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Itu menjadi motivasi kita semua untuk mengerjakan itu.
Nah itu perintah Allah gitu. Iya, Nah, iya, Pak iya, Haji kita di RDAY ini memantapkan dengan ilmu itu menjadi ibadah ekstrim kita kepada Allah. Karena hajat kita ekstrim tadi sampaikan Pak Haji. Apa Iya, itu iya, iya. Al-Muzammil? Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang sedang berselimut, sedang tidur, Iya, iya. nyenyak, Nyenyak. sedang menikmati selimut. Dipanggil kita oleh Allah. Artinya tidak boleh terus-terusan. Iya. Nah, dipanggil untuk apa? Ayat yang kedua. Pada hari Senin, Kum, tanggal 25 Agustus bangun, 2025. Kali ini bangkit. diadain di Rustic Market di Bukan Expo sekedar Museum. Suasana pedesaan Eropa yang Iya, memesona. iya, iya. bangun ini doang. Iya, 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 iya. Tapi bangun orangnya. Benar. Serta Iya. mesin-mesin Nyambung, Pak. Bangun untuk sholat, walaupun hanya sedikit. Qumil laila illa qalila, walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Jam berapa? 00 itu. Ada, bener ada enggak jam 00? Ada ayatnya. Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu, nisfu itu artinya tengah-tengah. Kan ada istilah Iya, iya, nisfu Sa'ban. Berarti pertengahan Sa'ban, bulan Sa'ban, bulan purnama. Nah, kalau nisful lail, nisfahu, separuhnya bunya malam. Berarti jam 12. 12 bangunnya. Nah, disuruhnya bangun jam Beli gorengan, 12, Den. bukan menjelang subuh. Iya. Jam Beli 12. gorengan. 12. Kurang boleh enggak? Campur. Hah? Apakah Di harus sini tepat? aja. Enggak. Iya. Tempe ya, saya mau tempe ya. Awingkus minhu. Awingkus itu kurang sedikit. Kurang Kurang atau sedikit ya. kurang sedikit darinya, dari malam itu. Dari malam, ya. Dari jam 00 00. kurang sedikit. Kalau lebih boleh enggak? Sedikit. Dijawab juga oleh Allah. Berarti Allah ada toleransi. Toleransi yang luar biasa. Kita kadang nggak toleran. Allah toleran. Disuruh bangun, kapan bangunnya Allah? Nisfahu, pertengahan. Pertengahan. Harus tepat ke Allah? Enggak, kurang sedikit boleh. Kalau lebih, auzid alaihi, atau lebih sedikit darinya. Jadi bangunnya Bapak jam 12, kurang sedikit boleh, lebih sedikit boleh. Bukan lebihnya banyak. Iya. Kalau jam 4 berarti lebihnya Iya. banyak. Enggak tengah malam lagi, Pak, ya itu. Bukan tengah malam Iya, lagi. iya. Nah, terus disuruh apa? Ada lanjutannya. Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan runtut. Runtut itu berarti dari Awal. dari Peraturan ya? awal Ya, oh, ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah nyampe terakhir Anas. Nggak usah dipilih-pilih. Oh iya. Kita kadang milih Yasin, Ar-Rahman, Al-Muluk, An-Naba, Tabarok, Al-Muluk. Aduh, Iya. nggak boleh lah. Runtut. Runtun. Juz 1, juz 2. Jadi Pak Haji ngajari kita baca Qur'annya 12 juz ya. Juz 1, 2 sampai 12. Lanjut besok 13 sampai 24. Lanjut besok sampai 30, lanjutnya sampai 6. Terus begitu. Puter terus. Iya. Ya. Berarti ada perintahnya Pak ya, Ada perintah, ya, dasarnya. ya. Ada landasannya, Iya. ada dasarnya. Itu. Jadi kenapa harus bangun malam dan kenapa harus baca Al-Qur'an? Kata Allah, karena sesungguhnya bangun malam itu mempengaruhi jiwa menjadi kuat. Jiwa kita jadi kuat. Kuat, Pak. Nggak mudah mengeluh, sedih, gundah, Iya. gelisah, itu nggak Nah, ada. iya. Jadi jiwanya, mentalnya mental baja, tidak mudah tertipu. Oh iya. Nah, ada lagi lanjutannya. Kenapa bangun malam seperti itu? Kenapa baca Quran? Karena itu menjadikan ucapan kita, omongan kita jadi Mantap. manjur. Manjur, iya. Jadi apa yang kita ucapkan menjadi kenyataan. Kenyataan. Kenapa harus tengah malam kita
beraktivitas mendekat kepada Allah ekstrim, di ayat yang ke-7 Allah jawab, karena di siang hari bagimu itu di siang hari punya kesibukan yang banyak, Ya. tawilan, panjang, kesibukannya banyak di siang hari, maka kita akan fokus beribadah ke Allah itu di malam hari. Itu dasarnya Pak ya. Kenapa kita harus bangun malam? Terus kesimpulan dari ilmu yang Pak Haji ajarkan ke kita semua tadi sudah saya sampaikan ke Bapak, itu terangkum di surat Fatir. Surat Fatir, bukan Fat, bukan Al-Fat. Mbaknya kasih Fatir yang belum dikupas mana? Ada Fat, ada tapi Fatir. Yang ayat 29. Jadi kalau kita mengamalkan yang Allah tegaskan dan Pak Haji tekankan kepada kita itu ada 3 hal. Pasti itu diajarkan kepada kita. Apa itu? Baca Quran, sholat, dan sedekah. Sedekah ya. Kunci di Fatir ayat 29 itu 3 pokok ini. Kalau 3 hal ini kita patenkan ke diri kita, kita istiqomah, kita konsisten jalani, Allah menjamin di ujung ayatnya itu tijaroh kita, tijaroh itu aktivitas, kegiatan, usaha, apapun bentuknya, kata Allah lantabur, tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami kebangkrutan, tidak mudah tertipu, terhipnotis, larut pada rayuan orang. Kita fokus karena kita jalani yang 3 hal ini. Mantap itu. Mantapnya ya. Jadi 3 hal ini dijamin oleh Allah, apapun yang kita lakukan menguntungkan, menghasilkan, membahagiakan. Gitu. Yakin Pak ya? Ya. Saya ingat waktu kisah saya pulang dari sini tuh Pak. Tapi saya pakai CD udah terbalik Pak. Waktu pulang dari sini naik Grip Pak ya. Minta tolong dengan Pak Dadan, tolong ini kan di belnya Grip, diantarnya ke terminal. Nah, ada kekeliruan entah bagaimana waktu di Grip itu saya itu duduk di depan. Ceritalah dengan sopirnya. Oh dari RDI, iya saya bilang. Rencana kepengen ketemu Pak Haji, tapi dia kurang sehat, saya bilang itu. Kalau ketemu mau privat, maksud saya gitu. Oh ya mau privat katanya. Yang berapa? Ya yang 10 juta. Saya jujur aja sih Pak. Begitu Pak ya. Oh iya. Menurut ceritanya katanya memang kurang sehat. Apa dia tahu benar apa enggak? Dia cerita Pak Haji, Pak Marco, dia kenal juga. Ujung-ujungnya saya sudah di jalan, udah di Lampung, ngebel Pak dia. Ini yang mau privat tadi. Oh iya saya bilang gitu. Udah di mana? Udah di Lampung saya bilang. Oh begini Pak, kalau Bapak mau privat, saya bisa menghubungkan ke Pak Haji katanya. Sekarang udah ada orang 4 katanya. Kalau Bapak mau, atau balik lagi, atau besok, atau sehari 2 hari boleh Bapak. Tapi Bapak kirim uang dulu. Oh iya saya bilang, saya mau bener itu saya bilang. Pengen benar saya ketemu Pak Haji privat. Ya udah katanya. Kirim uang dulu 4 juta. Ya tapi kan saya belum nyampe di rumah saya bilang ini. Ya nggak apa-apa dikirim katanya. Ya nantilah saya bilang saya mau ke rumah dulu. Mau bicara dengan orang rumah, saya bilang gitu. Jam berapa nyampe nya? Saya kira sekitar jam sekian saya bilang. Maaf Pak ya ini cerita sedikit Pak ya. Jam sekian nanti nyampe, udah ketemu orang rumahnya. Iya saya bilang gitu. Pas nyampe ke rumah ngebel terus Pak dia. Saya simak terus omongan dia. Tapi memang di batin saya ini memang pengen ketemu Pak Haji dengan privat. Nah jadi, oh iya saya bilang. Nanti dia, iya yang benar Pak. Kalau jangan main-main katanya. Kalau mau privat ya privat. Saya sifatnya membantu. Udah ada orang 4, 5 dengan Bapak. Saya bilang, oh iya saya mau. Nanti dulu saya bilang mau bicara dengan istri. Saya ngebel lah Pak Dadan. Kebetulan diangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa? Pak Isanan yang dari Palembang. Oh iya. Katanya yang mau privat nggak jadi ya? Iya saya bilang.
begini Pak Dadan, saya bilang, ada supir Grab itu yang Bapak kirim itu, saya bilang, ngebel, dia bisa menghubungkan saya privat ke Pak Haji di Sentul katanya. Udah ada orang Pak, oh jangan. Itu katanya modus. Lega saya rasanya. Saking Pak Haji saya itu pengen benar privat pada waktu itu, minat saya mau kirim. 2-3 hari saya datang, saya bilang, rencana begitu. Tapi saya mikir juga, mikir lagi. Saya di situ. Nyaris ketipu ya. Tapi itu dasarnya baca Quran ya. Pakai CD udah terbalik terus. Ada dalam dibalik. Dan lagi sebelum ke sini saya udah baca Quran itu sudah sampai 6 juz, Pak. Semenjak dari sini ke sekarang, Pak. Alfa. Dari sini belum ketemu Pak Haji sampai sekarang ini belum melaksanakan itu, Pak. Belum melaksanakan apa? Mandi malam belum. Oh, belum. Tapi keuntungan saya dengan adanya RDAY ini, Pak, kalau dulu saya sholatnya ini paling maghrib, jarang, bukan setiap maghrib, Pak. Alhamdulillah sekarang dari bulan September, kalau nggak sholat itu umpamanya ada yang bolong, terasa rugi benar rasanya, Pak. Itu. Alhamdulillah yang nyata-nyata dari RDAY itu, Pak, yang pertama kali. Ya. Kalau dulu paling maghrib, jarang juga, Pak Haji. Bukan setiap maghrib sholat, enggak. Tapi sekarang ini alhamdulillah kalau ada aja Pak yang bolong kadang-kadang, Pak. Kita sedang di jalan, asar seringnya, Pak ya. Ya. Terasa rasanya menyesal atau bagaimana, asar rugi rasanya, Pak. Di situ yang pertama kali, Pak. Alhamdulillahnya, Pak. Kenal RDAY ini itu. Coba. Jadi Allah jagain ya. Iya mungkin, Pak. Dasar benar ada di balik ya. Iya. Ya pasti dia jaga, kata Pak Haji kan. Allah kan pasti jaga kita, Pak. Ya, Pak ya. Nah, Pak Haji. Bos, ulangin lagi biar Bapak greget. Dasarnya kalau kita baca Quran tengah malam, 3 yang bakal dijagain nama Allah. Ulangin, Bos. Iya, jadi dari yang diajarkan Pak Haji, Ya. disimpulkan, ternyata termuat di dalam satu ayat Al-Quran. Nanti Bapak buka biar tambah yakin. Itu di surat Fatir ayat ke-29. Bunyinya, innalladzina yadluna kitaballah, sesungguhnya pasti orang-orang yang apa? Yang satu, yatluna kitaballah, yang membaca Al-Quran, membaca kitabullah, Al-Quran. Siapa? Orang yang baca Al-Quran. Bacanya kapan? Tadi di Al-Muzammil tadi. Ya, tengah malam tadi, Pak ya. Tadi paksain. Kalau Bapak sudah bisa baca 6 juz semalam, tinggal tambah gasnya sedikit, tambah staminanya. Staminanya apa caranya? Bapak harus tidur awal. Jam 8, setengah 9 Bapak harus sudah mulai rebahan, tidur. Niatkan jam 12 harus bangun, mau sholat dan baca Quran 12 juz. Itu sudah diniatkan. Iya. Bangun. Nah, cara usahakan jam 1 itu sudah mulai baca Quran. Ya. Jadi jam 12 bangun. Iya. Terus senyum, mandi. Sholat tahajud, witir. Iya. Langsung ya istirahat sebentar, ngopi dulu enggak apa-apa. Boleh, ya. Ngopi dulu. Baca Al-Quran. Baca Quran. Untuk menjaga kopinya enggak usah disiapkan. Nanti kalau terasa kantuk, Iya. jalan. Ya. Dapur. Ya. Biar terang. Terang lagi, oh ya. Iya. Nah, masuk, Pak, ya. Ngasep dulu, Boleh, dulu, Pak, ya. boleh. Sebentar istirahat. Iya. Ngopi, ulangi lagi. Baca lagi, terasa ngantuk, jalan lagi keluar. Usahakan bisa terjaga sampai subuh. Itu dulu, walaupun Bapak dapat 3 juz, 4 juz, 5 juz, 6 juz, bagus, terus ditingkatkan. Caranya gimana untuk bisa meningkat? Bapak meningkatkan kecepatan baca.
Bapak harus punya ukuran, punya pedoman nada dasar membaca Al-Quran. Jangan ikut-ikut saat ngajari anak-anak TPA. Iya. Nah, kalau ngajari anak-anak TPA, baca surat terpendek Assalamualaikum. Al-Kausar itu Inna a'toina kal kautsar. Kalau seperti itu Lama Pak ya? lama, karena kita ngikut cara baca. Iya. Maka Bapak harus punya pedoman 1 menit baca Inna a'toina harus bisa 15 kali. Oh. Bersama anak-anak. Gimana bacanya berarti? Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Itu ukurnya 1 menit harus bisa 15 kali baca. Kalau bisa 15 kali baca berarti Bapak bisa 1 halaman 1 menit nanti. Oh, itu Pak ya. Jadi itu menjadi pedoman Iya. kecepatannya. Kalau sudah bisa baca seperti itu, Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Nanti baca ke Al-Baqarah juga begitu. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 tarikan nafas 1 baris. Terus bacanya nggak harus keras, nggak harus keluar suara full. Iya Pak. Bapak bacanya berbisik tapi telinga masih Kedengaran. terdengar. Gimana? Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Lebih cepat. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hemat, cepat, tidak cepat lelah. Hemat energi. Ya. Bisa Bapak? Insya Allah jadi, pasti bisa. Baca Quran hebatnya di situ. Ada hadisnya, Bapak tambah kuat lagi. Nah, kira-kira yang tadi diterangin, kalau dipraktekin, ada gak yang susah? Ya nggak ada Pak, Nggak ada Pak. ya. Yang penting kita memang serius, memang niat, nggak ada yang susahnya. Nah, Ya. saya mau, ini kan sekarang bulan Agustus. Oh ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Masih ada 5 bulan lagi. Bisa gak Bapak yang tadi diajarin, Bapak praktekin? Bonus dari saya, berangkat umroh gratis. Amin ya Allah, amin ya Allah. Pasti saya praktekkan Pak. Bisa? Setelah pulang dari sini. Dia datang dari Palembang berempat. Catat namanya 4 orang. Besok ikut Mbak Nadia gratis. Besok hari Minggu ijab kabul di kolam renang gratis. Dijemput. Besok hari Senin ijab kabul di Rustic Market gratis. Alhamdulillah. Tulis nama tuh. Alhamdulillah ya Rabbil Makan Alamin. gratis sehari 3 kali. Iya Pak. Jadi Bapak ikut acara sampai hari Senin gratis. Iya. Saya mau lihat dengan kegembiraan Bapak senang-senang. Pak Haji, besok di Rustic Market saya jadi apa? Oh iya. Nanti Bapak di sana boleh milih, boleh mau jadi badut, boleh mau jadi ondel-ondel. Di sana nanti ada make up artisnya. Isinya pokoknya sedekah profesi, menghibur anak yatim, Ya. ketawa. Saya nggak mau Bapak yang ketawa, tapi harus anak yatim yang ketawa. Bisa nggak? Bapak nggak boleh ketawa. Bapak nggak boleh ketawa, tapi anak yatim yang Bapak bikin ketawa. Bapak nggak boleh gembira, Bapak bikin anak yatim gembira. Pelawak kan nggak boleh. Iya, ketawa. Ada nggak pelawak yang ketawa? Ini enggak Pak. Nggak ada. Yang nonton ketawa, Pak. yang nonton ketawa kan? Iya. Nah, saya mau besok hari Senin Bapak bikin anak yatim tertawa terpingkel-pingkel lihat Bapak. Waduh. Saya sabdain Selasa hajatnya terkabul. Amin ya Allah. Bonusnya akhir tahun kita berangkat umroh bersama 400 anak yatim. Amin. Gratis. Amin ya Allah. Amin. Tapi ya Allah. Bapak bikin Amin, anak ya Allah. yatim ketawa dulu. Iya. Jangan sampai anak yatim menertawakan Bapak. Iya. Oke? Oke Pak. Bisa? Catat namanya 4 orang. Kasih ilmu centong. Iya. Iya. Boleh Pak ya yang ilmu kari pendokal saya juga kerjaan Pak ya? Boleh. Iya.
Saya udah nonton semua Pak ini Pak. Ini Bapak praktekin. Ya. Uang bibitnya harus dipelihara dulu. Iya. Ya, jangan dipakai. Enggak lah pokoknya enggak dibelanja-belanjakan enggak Pak. Disimpan. Ya. Ya. Sangat dalam dibalik wajib ya Pak. Iya. Sangat dalam dibalik Iya, wajib ya. iya. Iya, biar Bapak nggak ketipu. Iya, Pak. Biar tidak tertipu. Nomor HP-nya masih disimpan yang Grab-nya. Enggak, udah saya buang, saya Jadi gimana rapatnya tadi? ini blokir Bang. Mana dia orangnya? Nyentongnya Habis ini. ke dalam. Ke dalam gini. Kalau sakit keluar. Oh. Sembuh. Kakinya pegel-pegel. Oh, keluar. Oh, iya. Biar tambah kenceng. Oh. Tambah jos. Amin. Nanti ada teksnya, Bapak bisa dikembangkan bahasa di Palembang seperti apa gitu ya. Ini contoh nanti ya. Bapak bisa kembangkan sendiri nanti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Mbek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Habis ini ya. Allah kabulkan. Satu lagi dulu ya. Pasti Allah kabulkan. Iya. Terus diajak ngobrol. Ganteng sayangku. Kamu bawa ya. Kamu undang ya. Kamu ajak ya. Kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja datang ke rumah saya sini. Tadi Mbak Rati nanya kopi breaknya apa menunya, coba kasih lihat. Sebanyak-banyaknya. Coba. Saya Kopi breaknya apa? 75.000 per orang. Miliar Per anak yatim. Kopi break. Saya perlu Coba lu cerita dulu bentar sebelum rapat sini cerita. setiap Mbak Rati pengen tahu selanjutnya. kopi breaknya berapa ya? Untuk itu, ganteng sayangku. Son, lo gabung Son, undang ya. bantuin Son. Kamu bawa Lo maunya ya. di pinggir aja lo Son. Kamu ajak ya. Emang main pinggiran? Kawan-kawanmu yang berada di mana saja sebanyak mungkin ke rumah saya sini. Diulang-ulang ucapan apapun yang untuk mengundang ini teman-temannya diucap. Iya. Diulang-ulang sehari boleh habis sholat atau waktu-waktu yang Bapak pas mood laksanakan. Bisa? Terima. Ya. Suaranya tadi nggak asing lagi, hampir setiap hari saya lihat. Tapi wajahnya nggak keluar ya di situ ya. Ini Iya. emang ditenggelamin. Oh dia ngajarin orang itu suaranya iya. Biar ke sini. Iya. Tapi nggak Tapi Bapak nyambung kan Iya. maksudnya yang tadi diterangin. nyambung Pak. Bahkan caranya itu udah saya catat. Catat dulu namanya 4 orang rombongan dari Palembang. Ya. Ntar malam ikut di atas nyanyi. Sabtu pagi jam 7 testimoni Mbak Nadia. Hari catat namanya 4 orang itu. Iya. Terkabul ya. Sampai ketemu lagi ya besok ya di acara-acara ya.